Fanny berkata sambil tersenyum, aku ingat saat kita berada di panti asuhan, lebih dari 10 anak dan seorang bibi tinggal di kamar yang sama, dan ruangan itu penuh dengan barang-barang. Masing-masing dari mereka hanya memiliki set selimut kecil dan bantal kecil mereka sendiri. 8 orang bisa tinggal di asrama, dengan tempat tidur sendiri, bahkan jika itu hanya setengah dari ranjang atas dan bawah. Senang sekali melihat asrama seperti ini untuk 2 orang, aku pikir lingkungannya sangat bagus. Bibi Ratih di samping berkata, ayo berhenti mengobrol, dan bantu Claudia merapikan tempat tidur dengan cepat, dan periksa apa lagi yang kurang, dan langsung pergi ke supermarket untuk membelinya nanti. Claudia buru-buru berkata, Bibi, aku akan melakukannya sendiri. Bibi Ratih tertawa dan berkata, tentu saja, orang tua melakukan hal semacam ini untuk anak-anak mereka. Seperti yang dia katakan, dia melangkah maju untuk membantu Claudia membongkar seluruh paket tempat tidur baru, dan sebarkan dengan terampil di tempat tidur Claudia bersama Fanny. Setelah tempat tidur dirapikan, Bibi Ratih bertanya kepada mereka bertiga, haruskah kita mencari tempat makan dulu atau berbelanja dulu? Tama berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi ke kantin sekolah pada siang hari untuk mencoba. Lihat apakah Claudia bisa terbiasa dengan makanan di sini, dan kemudian pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Berbicara, Tama tiba-tiba merasakan lompatan tiba-tiba di saku celananya. Dia menyadari bahwa cincin itu melompat lagi, dan ini adalah ketiga kalinya cincin itu melompat. Dia terkejut, dan merasakan cincin itu tiba-tiba melonjak semakin keras. Dahulu, cincin itu hanya melonjak sekali atau 2 kali seperti kejang, dan kemudian kembali tenang. Belum pernah seperti ini, seperti permen popping yang meledak, melompat semakin gila. Non-stop, dia mengulurkan tangannya untuk menutupinya melalui saku celananya, dan dia bisa merasakannya terus berdebar di telapak tangannya. Tepat ketika dia bingung, suara yang agak familiar tiba-tiba datang. Halo, apakah ini 301 kamar tidur? Tama merasa suara itu agak familiar, dan tanpa sadar berbalik untuk melihat. Ketika dia melihat penampilan orang yang datang, matanya melebar seketika, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Hanya dengan satu pandangan, Tama mengenali Isyana. Meski hanya sekali bertemu dengannya, meski Isyana telah berganti pakaian dan gaya, Tama masih mengenalinya sekilas. Pasalnya, sejak lama bayangan Isyana masih melekat di benaknya. Dia tidak pernah memiliki ingatan yang begitu kuat tentang seorang wanita yang baru dia temui sekali, dan Isyana adalah yang pertama. Meski penampilan Isyana begitu menakjubkan hingga orang-orang meragukan keasliannya, Tama bisa mengingatnya karena hal tersebut. Alasan mengapa Tama mengingatnya adalah karena dia pernah sangat menyesalinya. Dia menyesal ketika dia berada di Eropa Utara. Dia tidak bertanya padanya tentang semua asal-usul antara dia dan Black Mamba, dan apa yang dia ketahui tentang itu. Selain itu, ada alasan lain mengapa dia tidak bisa melupakan Isyana sepanjang waktu, yaitu cincin yang menari liar di sakunya. Setiap kali dia tersedot banyak energi spiritual oleh rutinitas cincin itu, dia akan memikirkan Isyana secara tak terkendali di dalam hatinya. Dan setiap kali cincin curang itu menari-nari di sakunya, tanpa sadar dia akan memikirkannya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihatnya lagi. Terlebih lagi, dia tidak pernah bermimpi bahwa Isyana, yang seharusnya melarikan diri untuk hidupnya, akan datang ke Jakarta. Dia tiba-tiba akan muncul di pintu kamar tidur Claudia. Pada saat itulah selain heran dan bingung, Tama tiba-tiba menjadi waspada. Dia bertanya-tanya apakah alasan mengapa Isyana muncul di sini adalah karena dia datang ke sini untuknya. Jika demikian, itu berarti ketika dia menggunakan energi spiritual untuk memberikan petunjuk psikologis padanya hari itu tidak berpengaruh. Kalau tidak,
Seorang gadis yang ingatannya dihapus olehnya sebelum berpisah darinya di Eropa Utara bisa tiba-tiba muncul di Jakarta, ribuan mil jauhnya, dan di depannya pada saat yang sama tanpa mengingatnya sama sekali. Apakah ada kebetulan seperti itu? Meskipun Isyana tidak menunjukkan gangguan apapun di permukaan saat ini, dia sangat gugup di dalam hatinya. Dia tahu bahwa selama dia muncul di depan Tama, dia pasti akan meragukannya. Agar tidak menunjukkan kekurangan, dia menggunakan keterampilan akting yang telah dia latih berkali-kali, dan bertanya sambil tersenyum lagi, "Permisi, apakah ini kamar 301? Fanny di samping sudah berkata dengan sangat antusias, "Benar, ini kamar tidur 301, ada tanda di pintu, maukah kamu tinggal di kamar ini juga?" Isyana tidak melihat ke arah Tama lagi, tetapi melihat ke arah Fanny, tersenyum malu-malu. Berkata, "Aku melihat nomor asramanya, tetapi ada lebih banyak orang di dalamnya, jadi aku ingin memastikannya lagi." Fanny bertanya dengan cepat, "Kalau begitu kamu harus menjadi teman sekelas di tempat tidur 02, kan?" Isyana mengangguk dan bertanya padanya, "Kalau begitu, apakah kamu teman sekamar di tempat tidur 01? "Aku tidak." Fanny melambaikan tangannya, menunjuk ke arah Claudia yang sedang bersama Bibi Ratih, dan berkata, "Ini teman sekelasmu di tempat tidur 01. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Claudia, tersenyum, dan berkata, "Claudia, teman sekamarmu yang baru ada di sini." Melihat Claudia, Isyana mengangguk ramah padanya, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, namaku Agnes Danendra, dari Departemen Arkeologi. Kita akan menjadi teman sekamar mulai sekarang." Tama sedikit menyipitkan matanya ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa Isyana sedang berbohong saat ini, jadi dia menatapnya dengan tajam, mencoba melihat sesuatu dalam dirinya dari ekspresinya. Beberapa perubahan kecil. Isyana sudah lama berharap apakah dia bertemu Tama secara langsung hari ini, atau bertemu Claudia pertama hari ini, dan kemudian bertemu Tama melalui Claudia di masa depan. Selama dia memperkenalkan dirinya di depan Tama, dia akan bahagia. Ini pasti akan terjadi, jadi sejak dia memutuskan untuk belajar di Universitas Jakarta, dia telah berlatih di depan cermin, melatih tekadnya untuk memiliki ekspresi sempurna saat berbohong. Oleh karena itu, meskipun dia ditatap oleh Tama, dia tetap tenang dan tenang, dengan senyum sopan dan pendiam di wajahnya sepanjang waktu. Claudia bertanya dengan heran saat ini, "Apakah kamu juga dari Departemen Arkeologi?" "Ya." Isyana mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu juga?" Claudia mengangguk dan berkata, "Aku juga." Isyana tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali. Kita berdua adalah mahasiswa internasional dan dari Departemen Arkeologi." Claudia juga merasa sangat luar biasa, dan berkata dengan serius, "Mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Departemen Arkeologi yang mendaftar, terutama tidak banyak gadis yang mendaftar. Aku siap menjadi satu-satunya gadis di antara mahasiswa baru tahun ini. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan teman sekelas wanita dari jurusan yang sama." Fanny di samping tersenyum dan berkata, "Yang lebih penting adalah kalian berdua ditempatkan di asrama yang sama, yang memang ditakdirkan." "Ya," kata mereka sambil tersenyum. Bibi itu juga tersenyum dan berkata, "Jadi, kalian berdua benar-benar ditakdirkan." Saat ini, Claudia ingat untuk memperkenalkan dirinya kepada Isyana dan berkata, "Hai, namaku Claudia, Claudia Jovanka, ras campuran Indonesia dan Italia Kanada." Isyana mengangguk, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengannya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku orang Indonesia Malaysia, dan kita semua akan menjadi teman sekelas di asrama yang sama di masa depan. Panggil saja aku Agnes." Selalu antusias melihat Isyana datang sendiri, Fanny mau tidak mau bertanya, "Agnes, apakah kamu datang ke Jakarta dari Malaysia untuk mendaftar sendiri?"
Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, kakekku juga datang ke Jakarta bersamaku, tapi bagaimanapun juga, dia sudah tua, jadi aku tidak mengizinkannya ikut denganku. Fanny berkata, kami hanya berencana pergi ke kafetaria untuk makan siang, dan mencicipi makanan yang dimasak di kafetaria. Apakah kau ingin bergabung dengan kami? Isyana menolak dengan sopan, terima kasih. Tapi aku harus pulang siang, kakek nenek semua tunggu aku di rumah. Mari makan bersama ketika aku punya kesempatan. Lagi pula aku akan tinggal di universitas selama 4 tahun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.